Assalamualaikum, welcome back to my channel. Just Mami. Jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan subscribe. Bab 14 Khilaf. Saat Bian dan Ira sedang melamun, ternyata anak-anak membuat kesepakatan. Oke, setuju ya, ucap mereka sambil berbisik. Mereka pun selama memperlama lagunya, hingga membuat Ira semakin salah tingkah. Setelah itu, saat lagunya selesai, Ira dan Bian hendak menangkap salah satu dari anak tersebut. Dek, namun saat Ira dan Bian hendak memeluknya, anak itu malah berjongkok kemudian berlari, sehingga Ira dan Bian berpelukan dan bibir mereka tak sengaja tertabrakan. Sontak saja bola mata mereka hampir melompat. Mereka yang sejak tadi memang sudah salah tingkah itu seperti kehilangan akal. Jika tidak ada anak-anak, mungkin Bian akan melanjutkan yang lebih dari itu. Cie-cie, ledek anak-anak. Bian dan Ira pun langsung memisahkan diri dengan cepat. Ira melipat bibirnya sebab ia seolah masih merasakan bagaimana bibirnya bersentuhan dengan bibir Bian. Sementara Bian menjilat bibirnya sendiri. Jantungnya berdebar-debar, telinganya pun merah padam. Sebagai lelaki normal, tentu saja kejadian barusan cukup berdampak besar pada tubuhnya. Kalian ini, awas ya, ancam Bian, kemudian mengejar-ngejar mereka. Anak-anak itu pun langsung berlarian sambil tertawa. Ira pun jadi senyum-senyum sendiri. Ia merasa gerah padahal di bukit itu cukup sejuk karena banyak angin. Ya ampun, kalau kayak gini terus bisa bahaya, batin Ira. Ia jadi malu berhadapan dengan Bian. Rasanya aku ingin segera pulang agar bisa melamarnya, batin Bian. Sebagai laki dewasa, pikiran Bian memang ke arah serius. Ia sudah tidak memikirkan untuk berpacaran lagi. Lagi pula dengan menikah, mereka jadi bisa lebih bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Bian memunggungi Ira, kemudian ia melepaskan senyuman yang sangat lebar. Kedua tangannya ada di pinggul, merasakan hembusan angin yang dapat menyejukkan tubuhnya yang terasa panas saat itu. Aku harus bisa mengendalikan diriku. Sabar, tinggal beberapa bulan lagi tugasku selesai. Saat itu aku akan langsung melamarnya, batin Bian. Ia sudah yakin akan mempersunting Ira. Bukan bermaksud santai atau menunda lagi, namun Bian sadar posisi mereka sekarang cukup sulit untuk menikah. Sehingga ia berusaha bersabar sedikit lagi. Terlebih saat ini Ira selalu ada dalam pengawasannya. Bian pun merasa cukup aman dan tidak perlu khawatir ditikung lagi. Setelah itu, Bian melihat ke arah jam tangan. Ia pun mengajak Ira untuk turun dari bukit. Pulang yuk, ajaknya. Ayo, sahut Ira. Saat ini Ira tidak berani melihat wajah Bian. Anak-anak, Om dan Tante pulang dulu ya. Lain waktu kami akan datang ke sini lagi, jawab Bian. Oke Om, terima kasih ya, hati-hati di jalan, jawab mereka. Anak-anak itu belum mau pulang. Sebab mereka ingin membaca buku yang diberikan oleh Bian lebih dulu. Bian dan Ira pun meninggalkan tempat tersebut menuruni bukit. Saat turun dari bukit, Bian berjalan lebih dulu agar bisa menahan Ira jika terpleset nanti. Hati-hati jalannya, ucap Bian. Iya, sahut Ira. Mereka pun menyusuri jalan itu tanpa berbicara, sebab kondisinya masih cukup canggung. Setelah menuruni bukit, mereka harus melewati sungai dan hutan lebih dulu. Namun hutan yang harus mereka lewati hanya sedikit dan tidak menyeramkan. Sebab tempat itu sering dilewati oleh banyak orang yang hendak pergi ke kebun. Saat sedang menyeberang jembatan kecil, tiba-tiba hujan turun. Ayo ke sana, ajak Bian. Mereka pun berlari ke arah gubuk yang ada di dekat sana. Gubuk itu biasa digunakan para pemburu untuk beristirahat. Mereka berlari sambil menutupi kepalanya. Saat tiba di gubuk, Bian dan Ira pun langsung mengecek pakaiannya basah atau tidak. Wah, padahal tadi cerah, kenapa tiba-tiba hujan begini ya? Gumam Bian. Iya, tahu gitu kan aku bawa payung, sahut Ira. Ia tidak nyaman berada dalam situasi seperti ini. Sebab situasinya begitu syahdu, sangat romantis. Kalau hujannya sederas ini sih pakai payung pun percuma, timpal Bian. Ya juga ya, tapi di sini emang sering hujan kah? Tanya Ira. Di sini hujannya nggak nentu, suka-suka aja deh, hehe. Untung ada air dari mata air ya. Jadi warga sini nggak kesulitan air. Iya, alhamdulillah, jawab Bian sambil menoleh. Ia melihat bersidikap sambil mengusap-usap tangannya. Sepertinya Ira sedang kedinginan. Ia pun menaruh ranselnya, kemudian melepaskan jaket yang ia kenakan. Kamu pakai ini, kalau hujan di sini emang dingin, ucap Bian sambil memakaikan jaket itu di tubuh Ira. Jangan, nanti kamu yang kedinginan, sahut Ira. Ia berusaha menolak, sebab ia tidak enak hati jika dirinya mengenakan jaket sedangkan Bian kedinginan. Aku udah biasa di sini, udah kebal,
Kalau kamu kan pendatang, takutnya nanti kaget terus sakit, bisa repot semuanya. Siapa yang mau nyembuhin kamu dan warga lain kalau dokter satu-satunya sakit? Sebenarnya Bian tidak sekebal itu, ia pun kedinginan, namun Bian tidak tega jika Ira yang kedinginan. Ya udah, makasih ya, ucap Ira. Kalau gitu kita duduk aja dulu sambil nunggu hujan reda, ajak Bian. Mereka pun duduk bersebelahan sambil termenung menatap hujan, sebab mereka bingung hendak bicara apa lagi. Duh, kok jadi canggung gini ya, batin Bian. Hujannya lama banget lagi, padahal saat ini aku lagi gak pengen berhadapan sama dia dulu, batin Ira. Saat menoleh ke arah Ira, mata Bian tak sengaja menyorot ke bibirnya. Astaga, kenapa pikiranku jadi kotor begini, batin Bian. Ia menelan saliva kala melihat bibir itu. Entah mengapa saat ini bibir Ira terlihat begitu seksi. Masalah yang tadi, maaf ya, aku nggak sengaja, ucap Bian sambil menatap Ira. Sepertinya otaknya sudah mulai konslet, bisa-bisanya ia membahas hal seperti itu. Padahal Ira sedang berusaha melupakannya. Hah, yang mana? Tanya Ira pura-pura lupa. Itu permainan yang tadi, sepertinya mereka sengaja. Kamu gak marah kan? Tanya Bian. Sontak wajah Ira merona, ia pun merasa pipinya seperti kesemutan. Oh itu, iya aku tahu kok. Tenang aja, aku gak senaif itu. Gak mungkin juga lah kamu berani sengaja begitu di depan anak-anak, jawab Ira gugup. Gelap. Bian menelan salivanya lagi. Jantungnya berdebar hebat, sudah lama hidup sendiri. Saja momen seperti ini membuat pikiran Bian begitu kacau. Bahkan dalam kondisi hujan deras pun ia merasa tubuhnya panas. Emang menurut kamu kalau nggak ada anak-anak aku berani sengaja ngelakuin hal itu? Tanya Bian sambil menahan napas. Ira langsung mematung. Ia bingung hendak menjawab apa. Debaran jantungnya pun begitu cepat, rasanya seperti hampir meledak. Bian dapat melihat bibir Ira sedikit bergetar. Ia tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Tapi kalau seandainya aku berani, apa kamu akan marah? Tanya Bian lagi dengan suara tercekat. Sontak saja sekujur tubuh Ira meremang. Bian dapat melihat Ira menelan salivanya. Hingga kemudian Bian kehilangan akal ketika Ira tak sengaja menggigit bibir bawahnya sendiri. Ia sudah tidak peduli meskipun seandainya Ira marah. Ra, panggil Bian. Tanya Ira sambil menoleh. Saat Ira menoleh, Bian terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Tetapi yang hendak mengatakan sesuatu itu begitu sulit mengucapkannya. Astaga, kenapa sulit sekali, lidahku terasa keluh, batin Bian. Ia merasa seperti orang bodoh, sebab dirinya tak mampu mengatakan cinta pada Ira. Mulutnya hanya bergerak-gerak tanpa bisa mengeluarkan suara. Ira mengangkat kedua alisnya. Apa? Tanya lagi. Ia bingung karena Bian seperti orang gagap. Hal itu pun membuat Ira takut. Ia khawatir Bian diganggu oleh makhluk halus yang ada di sana. Ira menoleh ke sekitar, khawatir Bian melihat sesuatu. Namun ia tak melihat apapun yang menakutkan di sana. Kenapa sih, Bi? Tanya Ira panik. Bian sudah tidak sanggup menahannya lagi. Jantungnya terasa hampir meledak karena debarannya begitu kencang. Mengatakannya pun tidak bisa. Sehingga Bian langsung mengungkapkannya dengan sebuah tindakan yang cukup ekstrim. Bian menarik napas, kemudian langsung mendekatkan wajahnya ke wajah Ira. Mata Ira terbelalak saat melihat Bian mendekat. Namun kemudian ia malah langsung memejamkan mata karena tidak sanggup ditatap sedekat itu oleh Bian. Melihat mata Ira terpejam, Bian pun semakin berani. Beberapa detik kemudian, bibir Bian mendarat di bibir Ira. Ira yang terkejut itu refleks hendak mundur, namun Bian telah mengantisipasinya. Ia menahan tengkuk Ira, kemudian mulai mencubur bibirnya dengan begitu lembut. Kala itu mereka sama-sama hilaf dan terhanyut dalam panggutan mesra di tengah kondisi hujan yang begitu syahdu. Hingga kemudian ada suara petir menggelegar. Jelagir, pakai Ira kaget. Au! Bian pun memekik karena Ira tak sengaja menggigit bibirnya. Saat terkejut mendengar suara petir. Ira langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak. Maaf, aku gak sengaja, ucapnya gugup. Seandainya tidak hujan, sudah pasti ia akan langsung kabur dari tempat itu. Ia malu sekaligus merasa bersalah. Desis Bian karena bibirnya terasa begitu sakit. Wajahnya pun terlihat meringis. Ya ampun, berdarah, ucap Ira panik. Ia sangat terkejut melihat bibir Bian mengeluarkan darah. Ira merasa konyol karena momen romantis malah diakhiri oleh insiden. Ia khawatir Bian trauma padanya. Wah, kalau begini caranya kamu harus tanggung jawab, ucap Bian. Sambil mengusap darah yang ada di bibirnya, kemudian ia mencuci tangan dengan air hujan yang mengalir. Cumbuan itu telah membuat hati Bian terasa sedikit lebih tenang, sehingga ia mulai bisa berbicara dengan santai lagi. Iya, nanti aku tanggung jawab, aku obatin sampai sembuh, jawab Ira yakin.
Bian pun kembali menatapnya. Obatin aja nggak cukup, ucapnya serius. Ira langsung salah tingkah. Terus aku harus gimana? Tanyanya bingung. Ayo kita nikah, ajak Bian tegas. Ira ternganga, ia mematung untuk sesaat. Mendengar ucapan Bian barusan, membuat Ira terasa seperti tersambar petir di siang bolong. Namun kemudian ia tergelak. Hahaha, apaan sih kamu? Gak lucu gak pantas bercandain hal kayak gitu. Ucap Ira sambil memalingkan wajahnya. Ia belum siap untuk bicara serius dalam kondisi seperti ini. Bercanda, ujar Bian. Kemudian tangannya menarik dagu Ira agar menoleh ke arahnya. Look at me, pinta Bian. Bola mata Ira tidak bisa diam. Begitu sulit baginya untuk menatap Bian. Saat ini hatinya sedang bertalun-talun. Ia yakin wajahnya pun pasti merona. Sehingga Ira tidak berani menatap pria itu. Kalau kamu gak mau lihat aku, nanti aku cium lagi, ancam Bian. Sontak saja Ira langsung melototi Bian. Kamu? Tegurnya. Namun ia bingung hendak mengatakan apa. Apa? Suka kan? Tebak Bian. Bian, kamu jangan keterlaluan ya. Ira kesal karena ia memang menyukainya. Kalau aku keterlaluan, pasti aku akan tinggalin kamu. Tapi nyatanya aku malah mau nikahin kamu. Kita udah sama-sama dewasa, Ra. Udah bukan waktunya pacaran lagi. Lagian kamu tahu sendiri kan pacaran itu dosa, jelas Bian. Hah? Aku gak salah dengar. Terus apa yang kamu lakuin barusan? Sindir Ira. Kalau itu hilaf, ya aku gak munafik. Namanya juga bujangan tua ada di hutan. Dalam kondisi hujan begini sama gadis, wajarlah kalau hilaf. Aku kan normal, ujar Bian. Jujur. Ira jadi tak bisa berkata-kata lagi. Tugasku di sini hanyalah tinggal beberapa bulan lagi. Kalau kamu setuju, setelah aku bebas tugas nanti, aku akan melamarmu. Ucap Bian sambil menatap mata Ira. Tubuh Ira meremang. Ia tak menyangka akan dilamar dalam momen seperti ini. Kamu gak kesambet kan, Bi? Tanya Ira kikuk. Hei, kamu itu dokter. Emang percaya sama hal kayak gitu? Tanya Bian. Ya enggak sih, tapi ini tiba-tiba banget. Kita juga kan belum lama kenal. Apalagi sebelumnya kita sempat berselisih. Masa kamu mendadak melamar aku? Tanya Ira heran. Ia masih berusaha meyakinkan hatinya. Pertama, masalah selisih itu kan cuma salah paham. Kedua, kita bisa saling kenal setelah menikah nanti. Pacaran setelah nikah itu lebih asik loh, halal. Ucap Bian genit. Ih, kamu apaan sih? Ucap Ira malu-malu sambil menepuk bahu Bian. Loh, aku serius, Ra. Kalau kita cuma pacaran aja, aku takut hilaf lebih dari tadi. Ucap Bian sambil menggaruk tengkuknya dan memalingkan wajahnya. Ira pun tercekat. Memang tidak dapat dipungkiri dirinya pun bisa saja hilaf seperti apa yang Bian katakan. Namun dia bingung bagaimana cara menjawabnya. Tapi kan aku di sini masih sekitar 1 tahun lagi, ucap Ira malu-malu. Bian kembali menoleh ke arah Ira. Gak masalah, nanti aku bisa menyesuaikan. Kita nikah dulu, terus balik lagi ke sini sampai tugas kamu selesai. Kan enak, aku tidurnya gak usah di tenda lagi. Bian kebablasan. Ira tersenyum getir. Mendengar ucapan Bian barusan, wajahnya terasa panas. Pipinya pun merona. Akhirnya mereka sama-sama memalingkan wajah karena khawatir ada tarikan magnet lagi. Ya Tuhan, kuatkanlah imanku, batin Bian. Ia menggetar-getarkan kakinya karena menahan hasrat. Astagfirullah, jangan sampai aku hilaf lagi, batin Ira. Ia takut terbawa suasana dan melakukan hal yang lebih dari tadi. Atau kamu udah ada calon? Celutuk Bian, bercak keningan. Enggak, jawab Ira cepat. Ia pun kembali menoleh ke arah Bian. Terus, atau kamu gak suka sama aku? Tanya Bian lagi. Suka kok, enggak, Ira jadi salah tingkah dibuatnya. Mengatakan suka semudah itu membuatnya malu, sehingga ia berusaha menyangkalnya. Namun sangkalan itu membuat Ira khawatir, Bian akan salah paham. Bian pun tersenyum. Jadi suka apa enggak? Tanyanya. Bi, please, jangan godain aku. Keluh Ira sambil mengerungkan wajahnya. Aku gak godain kamu kok. Aku cuma ngajak kamu nikah, mau apa enggak? Tanya Bian lagi.